Baik, kembali lagi dalam Tribun Series, program Banjarmasin Pos mengenai isu-isu politik lokal terkini. Masih bersama Pak Sukamta, Bupati Tanah Laut. Ini Pak, nyambung tadi berkaitan dengan langkah yang akan Bapak lakukan di 2024. Kalau tidak salah, Bapak nanti akan berlaga di Dapil Kalimantan Selatan 2, yaitu Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Banjarmasin, Banjarbaru. Ya. Betul. Dari wilayah-wilayah tersebut kan, kalau kami asumsikan bahwa Bapak sebagai Bupati di Tanah Laut mungkin hanya dikenal di Tanah Laut. Lalu bagaimana sih Pak upaya untuk istilahnya mensosialisasikan program, mensosialisasikan diri ke wilayah-wilayah lain di luar Tanah Laut ini Pak? Seperti apa Pak strateginya? Yang pertama tentu nanti Tanah Laut adalah basis karena lebih kenal masyarakat dengan saya, kan? Tentu ada target-target yang saya rekan dari Tanah Laut, ya, dari target perolehan suara mungkin 50 sampai 50% itu Tanah Laut. Ya, di luar Tanah Laut targetnya mungkin sekitar 20% saja. Ya, kan gitu. Dari target yang ingin kita capai. Nah, sehingga kita memang tentu yang pertama adalah fokus Tanah Laut dulu. Untuk keluar, saya kira kita nanti akan membangun jaringan-jaringan karena nanti ke depan ini legislatif kan berbarengan dengan Pilpres. Nah, tentu ini nanti akan ada komunikasi nanti dengan tim-tim dari tim sukses Capres. Saya kira yang di luar kita akan seperti itu. Di samping kita tentu menjalin komunikasi dengan jaringan-jaringan kita yang ada, baik yang di Banjarbaru, di Banjarmasin, ya, kemudian yang di Tanah Bumbu, ya, kemudian yang di Kota Baru, ya. Nah, ini saya tentu harus membangun jaringan untuk mengenalkan, ya, termasuk alhamdulillah hari ini saya terima kasih untuk hadir di sini. Tentu ini nanti akan semakin mengenalkan saya dengan masyarakat Kalimantan Selatan, ya, tentang visi kenapa saya pengen ke sana. Saya kira ini saya terima kasih dengan Banjarmasin Pos yang sudah mengundang pada hari ini. Nah, tentu nanti ada strategi-strategi khusus bagaimana untuk yang di luar, bagaimana yang di dalam. Itu kalau di Tanah Laut saya kira semua orang udah kenal dengan Pak Sukamta. Tinggal, ya betul. Saya tinggal bagaimana saya harus meyakinkan bahwa saya ke Jakarta itu tidak meninggalkan Tanah Laut, tapi memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat Tanah Laut. Saya kira itu yang paling penting. Ya. Sehingga walaupun saya ada di Jakarta, tetapi bahwa diri saya, apa yang saya lakukan itu manfaatnya diterima rakyat Tanah Laut. Saya kira itu yang nanti perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Nah, kenapa saya ke sana? Cita-cita besar apa yang kenapa saya ke Jakarta? Cita-cita besar apa untuk Tanah Laut? Tentu itu akan saya sampaikan nanti kepada masyarakat Tanah Laut. Nah, kemudian kalau yang Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Bumbu, Kota Baru, tentu saya harus mengidentifikasi sekarang apa yang urgen, ya, untuk masyarakat. Tapi bahwa saya juga punya keinginan sekali lagi bagaimana membangun perekonomian yang sangat luar biasa, ya, di Kalimantan Selatan ini. Saya bisa mendorong integrasi ekonomi wilayah timur dengan ekonomi wilayah pembangunan kayu tangi dulu zaman tahun 90 kan. Kita ini Banjarbaru, Banjarmasin, kemudian Barito Kuala dan Tanah Laut itu kan sebagai wilayah pembangunan kayu tangi. Dan sekarang pun masih dilanjutkan dengan konsep Banjar Bakula. Itu kan metropolitan. Itu adalah mesin ekonomi, ya, bagi Kalimantan Selatan. Yang ini perlu distimulan, nah, supaya bisa berkembang menjadi lebih besar. Nah, ini dan itu akan menaik kekuatannya ketika berintegrasi dengan ekonomi wilayah pembangunan Tanah Bumbu yang meliputi Tanah Bumbu dan Kota Baru. Ini kan visi besar kita, ya. Kalau untuk Tanah Laut saya katakan saya punya cita-cita besar Tanah Laut bisa menjadi
lokomotifnya, karena ya dialah yang berada dia dekat dengan pusat pertumbuhan kita, Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar. Tapi kita juga bisa akses lautnya kan begitu, dan sekarang sudah ada pelabuhannya, dan sekarang sudah aktif itu. Di belakang pelabuhan ada kawasan industri kan, ada kawasan peruntukan untuk industri, belum lagi nanti kita juga punya potensi wisata yang luar biasa, sehingga perekonomian di Tanah Lot itu sebenarnya secara terstruktur sudah sangat luar biasa. Tapi ini perlu yang namanya stimulan, perlu yang namanya dukungan dari pusat ya. Kalau cuma nanti bupati sendiri sangat berat untuk bisa mewujudnya, sangat berat. Nah, inilah yang saya kira perlu saya ingin ke sana itu seperti itu. Ya. Dan berkaitan dengan tadi kan bagaimana mensosialisasikan diri di wilayah lain, tentuan peran partai juga ada di sini juga. Tentu nanti akan ada konsolidasi, ada komunikasi antara peran partai ya, baik ke partai, kemudian tokoh ya, kemudian tentu kita akan dari orang-orang yang berpengaruh. Yang kedua tentu komunikasi politik. Kata kunci itu saya kira ya keberanian adalah bagaimana kita membangun sebuah komunikasi politik ya dengan masyarakat. Nah, sehingga kita bisa nanti mengkomunikasikan ide-ide kita ya yang mudah difahami ya, dan itu memang menjadi hajat dari masyarakat. Saya kira itu perlu sebuah komunikasi yang baik melalui nanti ya jaringan, saya kira yang sangat-sangat penting sekali, dan kita tentu kawan-kawan partai itu pastilah nanti akan saling bekerja sama, sekali lagi apalagi nanti sekaligus kita memperjuangkan calon presiden. Ya, saya kira itu akan menjadi sebuah lintas wilayah untuk sekaligus kita mensosialisasikan. Apalagi kalau tidak salah Bapak kan nanti lewat PDI Pak ya, PDIP. Nah, sampai hari ini kebetulan di Kalsel 2 itu terbanyak kursi DPR RI justru dari PDIP kan Pak ya? Iya. Dari 5 kursi di Senayan. Betul. Artinya istilahnya tabungan dalam tanda kutip, tabungan untuk menuju ke sana. Nanti sepertinya optimis sekali nih Pak Sukamta ini. Ya, saya minimal Tanah Laut bahwa saya cukup optimis lah untuk bisa itu kan, artinya di daerah kita sendiri ya sebagai, makanya sebagai pilar utamanya Tanah Laut. Saya katakan tadi ya, saya 50-50% itu harus Tanah Laut gitu loh. Sisanya ya saya target 20%-nya gitu loh. Nah, karena saya hitung-hitung ya, kalau kita dari target misalnya 100.000 saya dapat 70%-nya saja, 70.000 insya Allah saya bisa lolos ke Senayan ya. Sehingga untuk di luar itu misalnya saya di Tanah 50.000, di luarnya 20.000. Nah tentu saya punya peta lah untuk itu ya. Yang 20.000 itu Banjarbaru berapa, Banjarmasin berapa, Tanah Bumbu berapa, Kota Baru berapa, lewatnya siapa, tentu itu kita kalkulasi lah itu. Terus nanti pendekatannya tentu tidak sama ya. Pendekatan kita dengan Banjarmasin yang rata-rata adalah pemilik cerdas, dengan pendekatan kita yang warga masyarakat Tanah Bumbu yang banyak di luar tentu beda ya. Dengan Kota Baru yang masyarakat nelayan tentu beda. Kita untuk melakukan pendekatan-pendekatannya. Nah ini sekali lagi itu yang menentukan adalah nanti komunikasi politiknya di samping jaringan teman-teman kita. Tentu dari partai tentu tidak ingin juga kehilangan kursi. Ya tentu. Potensi suara harus harus tetap diamankan oleh partai. Nah sekaligus saya juga ingin seperti itu. Terus kemudian nih Pak, agak ekstrim sedikit ya Pak. Terus bagaimana nanti supaya tidak katakan disemprit oleh institusi pengawas membagi konsentrasi ini? Kan sudah ketika Pak Kamta menyatakan saya akan ke 2024, tentu akan ada perhatian khusus bahwa ini jangan sampai nanti
terbagi konsentrasi antara sebagai saat ini masih sebagai Bupati bupati ya. dengan sebagai orang yang nanti akan Iya, berlaga di 2024. betul. Ya, seperti apa? Ya, saya kira saya tetap mengikuti petunjuk Ibu Ketua Umum. Kata beliau apa? Bekerjalah kamu untuk rakyat, layani rakyat, selalu bersama rakyat, turun ke bawah. Nanti kamu dipilih kok. Dan saya percaya apa yang dikatakan Ibu Ketua Umum. Ya. Sehingga saya turun sebagai bupati, melayani rakyat, ya, ketemu dengan rakyat, menyelesaikan masalah dengan rakyat. Saya yakin ketika nanti saya menyatakan saya sudah terdaftar secara resmi, minta untuk dipilih, saya yakin rakyat saya pasti akan mendukung saya. Jadi saya tidak akan mengkampanyekan untuk minta dipilih sekarang karena saya sekarang masih mengemban amanah sebagai kepala daerah. Perintah Ibu Ketua Umum, turunlah kalian ke bawah, layani masyarakat, selesaikan seluruh permasalahan yang ada di masyarakat. Kamu nggak usah minta dipilih, insya Allah mereka akan memilih. Karena apa? Karena kamu sudah berbuat yang terbaik untuk rakyat. Saya mengikuti arahan Ibu Ketua Umum seperti itu. Oke. Terus ini Pak, yang agak administratif ya, kalau tidak salah nanti Pak Sukamta ini di akhir 2023 ini Pak ya? Nanti di 19 September. Insya Allah saya mengakhiri amanah saya sebagai Bupati Tanah Laut. Jadi artinya tahapan selanjutnya akan berlangsung setelah September setelah September nanti 2023. Dan ya memang nanti ketika mendaftaran di KPU kan saya harus mengajukan permohonan pengunduran diri. Ya itu saya akan ajukan. Tapi Pak Mendagri pasti akan memberhentikan saya ketika saya sudah dinyatakan sebagai calon tetap. Karena calon tetap kan nanti menurut jadwal KPU itu kan di Oktober. Jadi memang saya sudah habis masa baktinya. Memang sudah menyelesaikan amanah. Jadi itulah yang saya lakukan. Jadi saya tetap akan melaksanakan amanah sebagaimana arahan Ibu Ketua Umum. Ya, bahwa sekarang nggak usah kamu minta dipilih rakyat, tapi berikan layanan terbaik kepada rakyat. Selesaikan masalah yang ada di rakyat. Nah, turunlah kamu ke rakyat, rasakan apa yang sekarang dirasakan rakyat. Itu yang saya lakukan. Baik. Saya mengikuti arahan Ibu Ketua Umum. Baik, tadi kan juga disampaikan mengenai ketika Pak Kamta akan ke pusat. Betul. Itu sudah ada orang yang harapannya nanti juga bisa membawa Tanah Laut lebih baik lagi. Bagus, ya. Betul. Memang ada calon yang sudah dipersiapkan atau sebenarnya hanya melihat potensi, dan apa pesan Pak Kamta untuk nanti yang akan menggantikan atau akan berlaga di Ketala 1 mendatang Pak? Ya, yang mempersiapkan tentunya partai deh. Cuma saya melihat ya ada orang-orang yang punya potensi luar biasa untuk bisa memimpin Tanah Laut. Dan saya sudah diskusi dan mereka memang ada minat juga gitu loh. Artinya apa? Artinya bahwa Tanah Laut tidak ada krisis kepemimpinan. Potensi yang bisa memimpin Tanah Laut cukup banyak. Saya sering diskusi kok dengan anak-anak muda. Ini anak sebenarnya punya potensi untuk memimpin Tanah Laut gitu loh. Nah, saya selalu ini potensi. Nah disinilah nanti tentu tinggal kejelian daripada partai-partai politik untuk rekrut mereka untuk menjadi pemimpin di Tanah Laut. Ya, saya kira bagi saya, makanya saya berani untuk kemudian berjuang di pusat karena saya melihat potensinya cukup banyak. Ya, yang punya kemampuan, punya pengalaman itu cukup banyak. Ya, untuk memimpin Tanah Laut yang saya tahu harus seperti apa memimpin Tanah Laut agar terjadi kemajuan yang luar biasa. Itu banyak. Nah, tapi ini semua tentu nanti domainnya kan tentu ada di partai-partai politik. Ya, kalau nanti partai-partai minta referensi dan tentu akan saya sampaikan si A, si B, si C-nya ini potensial loh. Ya, dia punya kemampuan. Ya, dia punya visi. Ya, dia punya keberanian dalam mengambil keputusan. Karena apa? Pemimpin itu di dalam teori administrasi inti dari
kepemimpinan itu kan pengambilan keputusan kan. Iya, debat ya, kalau pemimpin walaupun pinter tapi nggak berani ngambil keputusan. Iya. Berat itu. Ini berani ambil keputusan, berani ambil risiko. Nah, saya tentu akan memberikan referensi untuk itu siapa-siapanya. Tapi saya ingin melihat bahwa punya potensi banyak. Nah, silakan nanti ketua-ketua partai untuk melihat itu. Potensi tadi ya Pak ya? Banyak. Iya banyak. Saya selalu diskusi kok. Saya selalu ketemu. Saya mencoba seperti apa sih cara pandang mereka terhadap daerahnya, terhadap tempat kelahirannya ini, ya tanah tumpah darahnya ini seperti apa. Sehingga saya katakan saya tahu bahwa mereka punya visi kok. Mereka punya sudah inovasi. Siap juga gitu, ya. Mereka sesungguhnya siap kok untuk kemudian menggantikan saya. Karena saya melihat itu, makanya sudah saatnya lah. Ini bibit-bibit bagus ini saya kasih ruang. Ya, saya kasih ruang ya, supaya ini segera tumbuh. Nah, kalau saya sendiri terus nanti ini sudah hilang momentumnya, hilang saatnya, rugi dong tanah laut kan begitu. Iya. Ini sangat rugi karena ada bibit bagus, karena ambisi saya sendiri ini nanti kehilangan momen kan, sehingga kemudian tidak berkembang kan begitu. Jadi saya buka ruangnya karena ada bibit yang bagus untuk duduk di sini. Saya bisa berpartisipasi lebih luas lagi sehingga saya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat lebih luas lagi. Nah, sehingga kan ini sebuah simboise yang mutualisme yang bagus. Jadi saya ke Senayan bukan meninggalkan tanah laut sekali lagi, tapi justru memberikan ruang bagi warga tanah laut untuk kemudian memimpin, dan saya akan memberikan support maksimal yang akan saya lakukan. Nah, itu jadi yang saya inginkan ya. Karena ya itulah rasa cinta saya terhadap tanah laut. Iya, saya ingin begitu gitu. Saya tidak ingin bahwa tanah laut itu hanya saya yang paling bagus. Enggak seperti itu ya. Masih ada pemimpin-pemimpin yang bagus, masih ada calon-calon yang bagus, bisa jadi lebih bagus dari saya. Saya melihat mereka. Ini harus kita buka, harus kita ruangnya harus kita buka gitu. Nah, ini yang saya kira inilah yang kita membuka cakrawala politik kita agar tanah laut nanti memang lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa.